Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar kakak, teman-teman semua? Kami ucapkan dulu selamat tahun baru 2023. Kakak, 2023 ini kita mau ngapain ya? Nah ini kami di sini mau mengajak teman-teman Pramuka khususnya kita bisa lebih bergerak ke dunia digital. Nah, jadi pramuka itu tidak mesti harus berkemah panas-panas, kemudian ya ada simpul-simpul, sandi segala macam itu. Kalau kami pikir sudah biasa dan pasti teman-teman pramuka sudah hebat semua tuh di bidang itu. Nah ini sebenarnya banyak sudah menjalani, pemuda-pemuda, apalagi orang-orang sekarang ya, berawal dari adanya pandemi, orang-orang tidak bisa keluar dari rumahnya, dia bekerja dari rumah. Nah, ini salah satunya juga aktivitas yang ramai di YouTube, ya, di Instagram, di media sosial banyak nih. Teman-teman pramuka juga bisa deh seperti ini juga. Mungkin ada yang hobi di dunia broadcasting, videographer, atau mungkin ada yang content creator juga. Nah ini bisa deh kita gaungkan. Jadi teman-teman pramuka ini bisa lebih kreatif lagi. Oke. Di sini kita mau ngenalin alat-alat produksi konten, yaitu podcast. Nah ini banyak sekali nih. Kalau teman-teman buka YouTube itu banyak sekali yang membuat podcast. Mereka buat di rumahnya, di kantornya, banyak macam. Nah ini Keluarga Sumsel, ini kebetulan saya juga ada di Keluarga Sumsel, itu dia juga ada podcast. Ini saya kebetulan dipinjemin alat-alatnya. Sebenarnya ini sudah di unboxing dari pada saat pembeliannya ya di 2022 kemarin, tapi tidak apa-apa karena masih ada kotaknya juga, kita pinjam untuk unboxing di Daeng Safril. Oke, sebelumnya jangan lupa ya di like, di subscribe juga, kemudian di share ke teman-teman. Ya, nggak ada kata terlambat, walaupun mungkin pandemi sudah semakin ya luntur lah kayak gitu ya, sudah menghilang. Mudah-mudahan semoga kita juga tetap selalu kreatif, tetap selalu aktif untuk beraktivitas. Nah, kemudian kita masuk ke peralatan. Di sini ada beberapa alat, nanti ada beberapa alat lain juga kita akan perkenalkan. Boleh teman-teman juga kalau mau buat podcast di rumahnya, mau ngajak ngobrol, nah bisa pakai alat ini. Tapi tidak mesti alat ini ya, banyak macam. Karena kalau saya lihat di YouTube itu banyak sekali produk-produk mic saja, mikrofon saja itu banyak sekali macam-macamnya. Awal saya pernah melaksanakan podcast itu pakai mic ini, clip on. Itu harganya lebih kurang 300 ribuan ya. Itu dapat satu mix sama satu transmitter, satu receiver juga. Barangnya masih ada tapi saya tidak pakai karena saya lagi pakai ini nih. Ini saya pernah juga review Mixenco ini. Ini videonya dan ini. Microphone wireless Synco. Oke. Nih. Oke, kita sekarang ke peralatannya. Di sini sudah ada mikrofon, mereknya Rode ya. Ini tipenya dynamic, memang untuk podcast. Nah, di sini juga ada pasangannya. Sebenarnya pasangannya banyak macam ya. Ada yang seperti ini,
tiangnya itu untuk di meja. Kemudian ada juga yang kalau pernah lihat dia dijepit di samping meja itu, bisa dinaik turunin. Nah, itu. Tapi kita di sini punya yang ini untuk di meja ya. Nanti kita buka. Oke, kita buka dulu mic-nya. Ini lumayan berat, mungkin ada 0,5 kilo lebih ya. Oke. Nah, ini isinya seperti ini. Hanya mic saja. Masih dalam bungkus nih. Nah, nih. Berat juga ya. Oke. Kemudian tidak ada lagi. Ini ada petunjuk penggunaannya. Silika gel. Nah, cuman ini isinya. Oke. Nah, berhubung cuman mic, dia butuh tambahan alat. Pertama kakinya, kemudian kabelnya belum ada nih. Oke. Nah, ini kakinya, kita buka dulu. Kakinya ini DS1 ya. Ya, itu tipenya. Oke, kita buka. Berat juga. Aduh. Lambat. Nah, ini nih yang bikin berat nih. Karena mungkin supaya ini ya, supaya apa namanya, tidak mudah bergeser. Nah, ini kakinya ini, tiangnya. Bis, cuma itu saja. Nah, kita pasang. Pasangnya langsung aja diputar. Oke, nah sekarang mic-nya. Ketinggian ya. Oke. Nah, ini bentuknya nih. Tambah berat ya. Jadi 1 kilo kayaknya ini beratnya nih. Oke. Lebih kurang seperti ini bentuknya. Nih, jadi kalau mau ngomong ya tinggal diarahin saja ke depan mulut kita ya. Oke. Tapi lumayan bagus nih. Apa ya? Kemasannya tuh kayak profesional banget lah. Tapi memang sih dicek di apa namanya YouTube orang, podcast orang tuh banyak yang apa namanya pakai merek Rode kayak gini, dan memang kualitas suara yang dihasilkan juga bagus. Nanti kita tes lah ya, atau nanti kalau nggak sempet kita lihat hasilnya aja di video yang lain. Oke, ini kita geser dulu. Oh ya, karena podcast biasanya itu berdua minimal, ya mic-nya harus ada 2 juga sama kakinya ini. Kita udah ada ini, udah ada pasangannya juga. Oke. Nah, ini. Nah, ini juga sudah ada nih. Korda kalau saya lihat kemarin dia beli 3. Cadangan juga 1, dan mungkin juga ada kalanya mungkin mau podcast ngobrol narasumbernya ada 2 orang. Oke, ini nggak usah kita buka ya, sama aja. Nanti kita lihat pas di setnya aja. Oke, selanjutnya kita geser dulu. Selanjutnya setelah mikrofon, yang kita perlukan itu kamera. Nah, kamera di sini
Ini juga punya keluarga. Kamera ini kita buat dua ya, Jadi satu nanti sorot untuk hostnya, satu lagi untuk narasumbernya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi itu biasanya setup podcast tuh 3 ya. Jadi kiri kanan untuk host sama narasumber, satu di tengah untuk dapetin semua di studio itu. Termasuk host sama narasumbernya dapat semua itu. Jadi ada 3. Tapi di sini kita perkenalkan cuma 2 aja dulu. Sebenarnya kameranya ada lagi 1. Oke, ini yang kita pakai. Pertama ada Sony A6400 nih. Ini kameranya. Kemudian yang satunya ini lagi dipakai ya, Sony ZV-1 yang biasa kita pakai. Tapi untuk cadangan, tapi ini biasanya dipakai untuk ini sih, untuk foto-foto aja. Tapi bagus juga, Sony Alpha 7. Nih. Nah, kemudian ini juga butuh kabel. Sebenarnya bisa juga dipakai tanpa kabel karena ini sudah ada memorinya ya masing-masing. Dia sudah bisa merekam podcast yang sedang berjalan. Tapi kalau memang mau setupnya lebih baik lagi, bisa dimonitoring, itu hasil dari kamera ini masuk di laptop atau komputer, nanti rekamannya masuk di komputer langsung. Jadi mungkin mau posting atau mau editing itu nggak ribet lagi. Kalau dari kamera aja kan kita mau cabut memorinya dulu atau colokin kabelnya dulu, mindahin filenya. Nah itu mungkin memakan waktu ya. Nah kalau kita langsung rekamnya di laptop atau komputer, dia langsung bisa cepat kita posting. Berhubung kita biasanya pakai laptop, pakai komputer juga, nah itu kita perlu kabel lagi untuk menghubungkan kamera ke laptop. Ini kita sudah ada kabel, ini ada 2. Ini kabel HDMI ya, HDMI nanti dihubungkan ke laptopnya. Nah, laptop ini sekarang macam-macam ya. Untuk port USB itu atau HDMI tidak banyak. USB maksimal 2 kayaknya sekarang. HDMI cuma 1. Nah, sedangkan kita mau pakai 2 kamera, kita perlu bantuan alat lagi. Nah, ini kemarin saya udah beli. Hub ya, USB hub nih. Ini ada 4 portnya. Jadi saya biasa pakai 2 untuk kamera, 1 lagi untuk mouse. Nih. Kemudian satu lagi informasi juga, kalau teman-teman mau podcast pakai kamera seperti ini, dia belum support ya kalau tidak ada tambahan HDMI video capture seperti ini alatnya nih. Ini dihubungkan dulu ke kabel tadi. Nah, kabel HDMI-nya ini ke USB. Jadi dia tadi masuknya ke sini ya, ke hub ini. Nah, nyoloknya di sini. Ya, karena kameranya ada 2, kita perlu yang seperti ini juga harus ada 2 ya. Nih, kita udah beli juga.
Oke, mungkin diperkirakan agak ribet ya, banyak sekali alat yang dibutuhkan. Ya, yang pastinya memang akan mengeluarkan biaya juga yang lumayan, tapi teman-teman jangan khawatir, banyak peralatan yang bisa dipakai yang lebih murah lagi daripada alat-alat yang ada yang kami pegang sekarang ini. Bahkan bisa pakai HP ya. Saya dulu waktu podcast pernah pakai HP aja. Itu. Kemudian untuk membantu kita juga, kamera ini perlu ada namanya tripod. Nah, untuk dia berdiri, karena kameranya ada dua, tripodnya juga harus ada dua. Yang pertama, ini nih, tripodnya nih, dari Excel. Nih, satunya lagi udah dipakai nih ya. Oke. Ini yang biasa kita pakai, tripod. Nah. Tripod ini sudah dilengkapi dengan holder ya, untuk ke HP handphone. Jadi bisa juga dipakai untuk HP ya, dijepitin. Nah, ini tripodnya. Oke, nanti kita pasang di setup ya. Oke, kemudian sudah kamera sudah, kita geser dulu. Kita butuh pengaturan suara yang baik untuk supaya yang dengarnya juga enak. Nah, kalau kami di sini pakai mixer. Ini dia mixernya. Ini mixer merek apa ini ya? Oh, Behringer. Behringer nih. Oke, kita buka aja dulu. Duh, besar banget. Oke. Ada colokannya. Ini colokan adapternya ya. Kemudian ini ada USB. Ini yang kita gunakan untuk mengambil audionya dari mixer ke laptop atau ke komputer. Oke. Kemudian waduh, kejepit ya nih. Ya, ini ada buku panduannya. Nggak usah kita buka ya. Kemudian habis. Nah, ini dia nih mixernya. Ini dari besi semua nih. Nah, jadi untuk pengambilan audio yang bisa kita atur besar kecilnya, mungkin untuk supaya lebih jernih lagi, mic ini akan dicolokkan ke mixer. Nah, nanti dari mixer inilah akan kita masukkan juga ke laptop. Jadi penghubungnya seperti itu. Akhirnya nanti bisa menghasilkan suara daripada percakapan di podcast tadi lebih baik lagi. Ini yang kita pakai. Oke, selanjutnya jatuh. Selanjutnya di sini, nah ini ada kabel ya. Ini kabel. Oh ya, kalau seandainya mau podcast atau ada acara talk show, kita mau menghubungkan mixer ini atau mic kita ini ke sound system, mungkin banyak penontonnya ya, itu kita perlu kabel ini, kabel jack. Nah, tapi yang besar ya, ini yang 6,5 kok nggak salah nih, dari mixer nanti ke sound system yang besar. Tuh, pakai ini. Tapi karena kita dalam ruangan, penonton juga nggak ada,
Kita nggak perlu pakai ini ya. Oke. Kemudian, nah ini nih. Wait. Ini kabel. Ini habis dipakai jadi agak berantakan nih. Nih. Kabel seperti ini. Ini namanya kabel XLR ya. Ini satu ke mic, dicolokin ke mic, satunya lagi ke mixer. Oke, langsung aja kita coba ya. Ini ke mixernya nih. Nih, seperti itu. Ini mic tadi. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, ini modelnya. Oke ya. Dan ini satu lagi, karena mic kita ada dua, kita pakai dua kabel juga. Ya, waduh, banyak sekali barang nih jadinya nih. Oke, kemudian yang terakhir kita ada ini dia. Headphone. Ini gunanya untuk monitoring suara yang kita keluarkan di podcast. Ini kalau teman-teman buka podcastnya Deddy Corbuzier di Close the Door, nah itu ada ya, dia pakai mic, kemudian ada headphone-nya untuk host sama untuk narasumbernya. Kemarin pengennya yang audio teknika ya, tapi ya berhubung belum bisa dibeli, kita beli yang ini dulu deh. Ini merek apa sih? DS50 ya. Ada gambar kan lumba-lumba aja nih. Oke, kita lihat isinya. Nah, ini dia isinya nih. Oke. Kita coba ya. Nah ini yang saya senang, kabelnya panjang. Jadi kalau ini mixernya agak jauh posisinya, karena mau di yang kelolanya operator, kita ada di meja podcast kita, ini jauh nih jaraknya. Nggak tahu ini ada berapa meter ya? Ada 3 meter nih kayaknya nih. Kemudian ini bagusnya sudah 2 juga kabel jack, bisa ke HP juga bisa kita pakai. Kemudian kalau ke mixer kan dia yang besar ya. Nah, dia udah dilengkapin nih, tinggal dihubungkan saja, colok ke mixer. Nih. Dipakainya juga enak. Sini ada bantalan yang kita ngerasa nggak kayak kejepit ya. Telinga kita juga pas di lubang, apa ya, bukan lubang sih ya, pokoknya ada nih rongganya nih sini. Oke, kita ada 2 karena seperti tadi, untuk host 1, untuk narasumber 1 juga. Oke, mungkin segitu dulu untuk sekilas perkenalan apa-apa saja alat yang mau dipakai untuk podcast. Kembali lagi kami informasikan, tidak mesti alatnya seperti ini. Bisa kalau memang teman-teman punya budget, boleh yang seperti ini, atau bahkan yang lebih bagus lagi. Atau mau yang sederhana saja, boleh pakai HP juga bisa, tidak perlu kamera, mikrofon juga tidak perlu, bukan tidak perlu apa namanya ya, tidak mesti yang seperti ini. Yang saya pakai pun seperti bisa untuk podcast ya, mic wireless seperti ini. Kemudian kamera tadi bisa pakai HP. Kemudian ya ini untuk supaya lebih profesional saja dan supaya lebih baik lagi audionya, kita pakai mixer. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan untuk alat.
kita ke setupnya dulu ya. Nanti kita atur di mejanya. Yuk kita ke sana yuk. Oke. Nah, sekarang ini adalah setup podcast Keluarga Sumsel. Lebih kurang bentuknya seperti ini karena kita baru juga. Jadi peralatannya dulu baru kita lengkapi. Nanti setelah itu kita akan lengkapi lagi studionya ya. Ini kita masih di tempat sekretariat Pertikaranas. Kemarin kita ngadain kegiatan nasional. Jadi masih seperti ini bentuknya. Oke, nanti kita mudah-mudahan bisa jadi studio nanti di sini. Mejanya juga kita belum meja yang untuk podcast itu ya. Ini masih meja sementara juga. Oke, lebih kurang seperti ini bentuknya. Kalau mau lihat tayangan yang biasa kita tampilkan di YouTube tuh seperti ini bentuknya. Nah, setupnya seperti inilah ya. Oke. Cek. Nah, kalau untuk mau mendengar kualitas suara dari mic dari Rode ini seperti inilah. Cek 1 2 3 cek. Oke. Nah, di sini sudah di setting juga bagaimana posisi-posisinya. Ada mixer tadi, kemudian laptop. Di sini ada kamera untuk host. Kemudian di samping saya sini ada kamera lagi untuk narasumbernya. Oke. Mungkin itu saja dulu perkenalan daripada peralatan podcast kita. Yaitu podcast Keluarga Sumsel. Teman-teman sekali lagi boleh pramuka khususnya ya, boleh berkegiatan itu tidak mesti seperti itu bentuknya ya, digugus depan baris berbaris ya, walaupun itu tetap, tapi boleh gugus depannya boleh di publish lagi ya, boleh diperlihatkan kegiatan apa saja yang dilaksanakan. Kemudian mungkin bisa buat podcast di gugus depannya seperti ini, ngobrol dengan temannya, ngobrol dengan pembinanya. Nah, itu akan membuat pramuka bisa lebih dikenal lagi, dan juga ya yang paling penting pramuka itu mengikuti perkembangan zaman. Ini khususnya untuk pramuka yang pemuda-pemuda nih ya, dari siaga, penggalang, penegak, itu pasti semuanya udah pada punya HP ya, dipakai untuk belajar. Mungkin pas pandemi kemarin belajar dari rumah, HP-nya bisa digunakan selain untuk belajar, bisa juga untuk produktivitas ya, bisa untuk menampilkan kreatifnya. Salah satunya bisa seperti ini, membuat podcast. Mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada konten-konten lain nanti kita bisa share. Jangan lupa ditonton juga channelnya Pramuka Sumsel ya, itu punya Keluarga Sumsel. Dan jangan lupa ke channel kita dan Safril, jangan lupa itu di like, di subscribe juga, share seluas-luasnya kepada teman-teman pramuka yang dimanapun berada ya. Mungkin itu saja dulu, terima kasih. Selamat tahun baru sekali lagi, 2023 lebih kreatif lagi. Salam pramuka.